Shalom, salam sejahtera, semangat untuk rekan-rekan pegawai semua di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai. Bapak, Ibu semuanya, ini merupakan tutorial dalam pengisian formulir HCDP atau Human Capital Development Plan. Siapakah yang akan mengisi form ini? Form ini diisi oleh pegawai yang bersangkutan, namun tetap di bawah pengawasan atasan langsung supaya verifikasi dapat dilakukan dengan baik dan valid. Data apa saja yang dibutuhkan atau yang harus disiapkan sebelum pengisian formulir HCDP ini? Data yang pertama ialah data PNS atau profil PNS tersebut. Yang kedua, riwayat jabatan pegawai selama 5 tahun terakhir. Yang ketiga, riwayat pelatihan yang telah diikuti selama 5 tahun terakhir. Yang keempat, analisis jabatan untuk melihat kesenjangan kompetensi. Yang kelima, rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Dasar hukum pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diturunkan menjadi 2 PP, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 49 2018 tentang Manajemen P3K. Pada pasal 70 ayat 1, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pasal 70 ayat 4, dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP per tahun bagi PNS dan maksimal 20 JP per tahun bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan dinamisnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kondisi tersebut membuat institusi pemerintah harus mengantisipasi secara tepat dengan melakukan reformasi birokrasi sehingga menjadi organisasi berkinerja tinggi yang dalam waktu cepat dapat bertransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya mewujudkan OBT, sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi utama. Menteri PAN dan RB bahkan telah mencanangkan untuk berupaya mewujudkan SDM pemerintah menjadi Smart ASN selambat-lambatnya pada tahun 2024. Smart ASN adalah predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Dalam rangka mewujudkan Smart ASN 2024, maka pemerintah harus melakukan upaya pengembangan kompetensi yang sistematis. Regulasi mengamanatkan bahwa ASN memiliki hak mendapat pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran setahun. Kegiatan tersebut menerapkan konsep pembelajaran dan pengembangan atau Learning and Development Model terdiri dari 10% klasikal, 20% belajar dengan kolega atau coaching and mentoring, dan 70% dari pengalaman kerja atau action learning. Dari komposisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan atasan langsung dalam pengembangan kompetensi bawahannya itu sangatlah besar. Pengembangan kompetensi dilakukan berdasarkan pada hubungan kerja yang harmonis antara atasan langsung dengan bawahannya. Atasan dan bawahan harus selalu berkomunikasi tentang tugas yang sedang dijalankan.
target yang akan dicapai, dan kompetensi apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Dialog tentang pengembangan kompetensi fokus pada upaya pemenuhan kesenjangan kompetensi yang diketahui dari perbandingan antara kompetensi saat ini dengan standar kompetensi jabatan. Jenis-jenis kompetensi dalam Undang-Undang ASN. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang pegawai yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugasnya. ASN harus memiliki 3 jenis kompetensi, yaitu 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat menjemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Tujuan dari pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk membuat pegawai semakin meningkat pengetahuan, keahlian, dan sikap atau perilakunya seiring dengan peningkatan karirnya. Tahapan pengembangan kompetensi. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengembangan kompetensi PNS yang dilakukan melalui tahap. Yang pertama, menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga, evaluasi pengembangan kompetensi. Urgensi penyusunan HCDP. Untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu didukung SDM ASN dan non-ASN yang kompeten. Undang-Undang ASN Pasal 70 menyatakan setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Perlu menyiapkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai dalam proses perencanaan suksesi organisasi. Dan yang terakhir, dalam rangka meningkatkan kualitas serta menjamin kebermanfaatan pelaksanaan program diklat. Ini adalah bentuk pengembangan kompetensi. Ada 2 bentuk. Yang pertama itu melalui pendidikan dan yang kedua melalui pelatihan. Kalau melalui jalur pendidikan itu bisa melalui tugas belajar atau izin belajar. Kalau melalui jalur pelatihan klasikal, contohnya pelatihan struktural kepemimpinan atau PIM, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar, workshop, kursus, penataran, BIMTEK, sosialisasi, atau bentuk klasikal lainnya. Jalur pelatihan non-klasikal itu bisa melalui coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, data sharing, pembelajaran alam terbuka, dan lain-lain.
Berdasarkan Perlam nomor 10 tahun 2018, bentuk pengembangan kompetensi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu melalui pendidikan, yang kedua itu melalui pelatihan. Melalui pendidikan bisa melalui tugas pelajar atau izin pelajar. Jika melalui pelatihan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pelatihan klasikal, yang kedua itu pelatihan non-klasikal. Contoh dari pelatihan klasikal ialah pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar, workshop, kursus, penataran, BIMTEK, sosialisasi, atau bentuk klasikal lainnya. Sedangkan jalur pelatihan non-klasikal bisa melalui coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, data sharing, pembelajaran alam terbuka, dan lain-lain. Penetapan perencanaan pengembangan SDM dilakukan dengan memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan pengembangan SDM dari hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja, memerlukan paling sedikit 1. Kesesuaian jenis kompetensi yang akan dikembangkan dengan syarat jabatan. Yang kedua, kesesuaian jalur pengembangan kompetensi. Yang ketiga, pemenuhan 20 jam pelajaran pengembangan kompetensi per tahun. Yang keempat, ketersediaan anggaran. Dan yang kelima, rencana pelaksanaan kompetensi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan paparan tentang penyusunan rencana pengembangan HCDP PNS, maka sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya tentang praktek cara pengisian formulir penyusunan rencana pengembangan atau HCDP PNS. Kita langsung saja. Untuk mendapatkan formulir pengisian HCDP, maka Bapak dan Ibu silakan membuka browser, bisa menggunakan Chrome, Mozilla maupun Internet Explorer, untuk mengunjungi website bkpsdm.mengrekap.go.id. Setelah Bapak dan Ibu berhasil membuka website tersebut, silakan Bapak Ibu men-scroll ke bawah, mencari download formulir HCDP seperti tampilan di layar ini. Bapak dan Ibu langsung mengklik tombol di sini. Setelah formulir HCDP berhasil di-download, jika menggunakan Google Chrome, hasil download biasanya ditampilkan di sebelah kiri layar laptop. Silakan Bapak dan Ibu langsung membukanya. Dan ini adalah tampilan daripada formulir HCDP dalam format Excel. Yang harus Bapak Ibu lakukan pertama itu membaca cara kerjanya. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan tentang cara kerja dari pengisian formulir ini. Yang pertama, formulir ini dibagikan kepada setiap PNS pada perangkat daerah masing-masing. Masing-masing PNS mengisi formulir dan menuliskan profil kepegawaiannya sesuai pertanyaan dengan menyampaikan informasi dengan akurat, kemudian menuliskan pengembangan diri yang dibutuhkan masing-masing dengan memperhatikan tugas jabatan yang diemban, disertai alasan urgensi dibutuhkan pengembangan tersebut. Formulir yang telah diisi kemudian diserahkan kepada atasan langsung yang akan mempelajari kesesuaian antara syarat jabatan,
dengan profil PNS dan mereview keseharian pelaksanaan tugas masing-masing PNS di bawahnya untuk mengenali kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan diri PNS tersebut. Berdasarkan informasi awal di atas, maka atasan dan bawahan kemudian mengadakan dialog langsung untuk menentukan kebutuhan pengembangan yang menjadi prioritas di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Bentuk dan jalur pengembangan PNS yang telah divalidasi atasan langsung dituliskan dalam rekomendasi pengembangan sesuai formulir 1 angka 13. Formulir 1 angka 13. Formulir ini. Kedua belah pihak yang telah menyepakati bentuk dan jalur pengembangan menandatangani formulir 1 tersebut. Formulir 1 yang telah ditandatangani diserahkan kepada PIK atau person in charge di masing-masing OPD dan di-scan per nama dalam format PDF. PIK kemudian merekapitulasi seluruh formulir 1 khusus poin hasil validasi dan rekomendasi dan pengembangan dari atasan langsung sesuai dengan jumlah PNS yang ada di perangkat daerah masing-masing ke dalam formulir 2. Formulir 2 tampilannya seperti ini. Jadi setelah mengisi formulir 1, hasil formulir 1 ini ditandatangani oleh atasan langsung dan PNS yang bersangkutan. Hasil pengisian ini dimasukkan oleh PIK ke dalam formulir 2 khusus bagian hasil validasinya saja. Selanjutnya formulir 2 ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Manggarai sebagai bentuk dokumen perencanaan pengembangan tahun 2021 dilengkapi data digital sebagaimana poin 7. Sebagaimana poin 7 yaitu formulir 1 yang telah ditandatangani tadi. Diketahui 2021 setiap PNS yang telah melaksanakan pengembangan diri wajib melaporkan progres pengembangan diri dengan mempergunakan formulir 3 dan dilengkapi dengan fotokopi sertifikat yang diperoleh. Jadi formulir 3 ini digunakan untuk PNS yang telah melaksanakan pengembangan diri pada tahun 2021 agar segera mengisi formulir 3 ini. Oke, kita masuk ke petunjuk pengisian formulir 1. Pada tampilan formulir 1 ini berisikan nama pegawai yang membuat laporan kebutuhan pengembangannya. Yang kedua itu NIP, diisi NIP saja, NIP pegawai tersebut, jabatan atau pangkat atau golongan ruang PNS tersebut, jabatannya apa, unit organisasinya, pendidikan terakhir, dan seluruh diklat yang pernah diikuti, termasuk seminar atau workshop atau kursus dan sebagainya. Selanjutnya poin 8 itu mengisikan pengalaman kerja dari awal CPNS sampai perpindahan sampai dengan sekarang. Yang ke-9 diisi syarat jabatan. Syarat jabatan itu bisa dilihat pada anjab. Misalkan untuk jabatan analis kepegawaian ahli pertama ini syarat pendidikannya tuh dianjab apa? Misalkan S1 semua jurusan. Yang kedua, kursus atau diklat penjenjangannya apa? Kursus atau diklat teknisnya apa? Bisa dilihat pada syarat jabatan di anjab. Yang ke-10, penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja atau SKP pada tahun anggaran 2020. Yang ke-11, kebutuhan pengembangan. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui pelatihan. Contoh yang diisi di sini, karena yang bersangkutan sudah S1, maka
bentuk pengembangan yang diambil melalui jalur pendidikan, dia mengambil S2. Jurusannya Magister Teknik Informatika, besaran biaya 70 juta, jadwal dan waktu pelaksanaan Maret 22, lembaga penyelenggara ITS, sumber pembiayaannya itu bisa dari pusat, bisa juga dari daerah atau APBD. Yang ke B, selain melalui pendidikan, bisa melalui pelatihan klasikal dan non-klasikal. Non-klasikal seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi pada paparan pertama, melalui klasikal atau non-klasikal itu misalkan e-learning, coaching, seminar, workshop, kursus dan lain-lain. Contoh di sini diisi BIMTEK Kepegawaian, materinya implementasi Permenpan nomor 3 tahun 2020. Jadwalnya diperkirakan bulan Februari 2022. Besaran biaya 5 juta, jam pelajarannya 40, lembaganya LAN, sumber pembiayaan APBD. Ini contoh pengisian pada kebutuhan pengembangan dari pelatihan klasikal maupun non klasikal. Setelah mengisi kebutuhan pengembangan dari segi pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal, poin 12 ini mengisi alasan kenapa sampai mengikuti pengembangan tersebut. Dan yang ke-13, setelah diisi diserahkan kepada atasan langsung untuk divalidasi. Jadi poin-poin yang sudah diisi pada poin 12 11A dan 11E B divalidasi oleh atasan. Contoh yang di sini misalkan setelah divalidasi dilihat oleh atasan menyetujui kalau yang PNS yang bersangkutan mengambil S2 jurusan Magister Teknik Informatika, dan atasan mendeskripsikan alasan disetujui atau ditolak. Begitupun juga pelatihan klasikal dan non klasikal. Setelah hasil dialog atasan dan bawahan, kira-kira kegiatan mana yang disetujui dan mana yang ditolak. Yang diisi di sini cuma yang disetujui saja. Yang ditolak untuk poin 13 ini, kegiatan atau pendidikan yang tidak disetujui oleh atasan tidak perlu dimasukkan. Yang perlu dimasukkan cuma pendidikan atau pelatihan yang disetujui oleh atasan langsung, dan diberi deskripsi tentang alasan disetujui atau ditolaknya. Setelah formulir 1 ini berhasil diisi semuanya, maka atasan langsung maka formulir tersebut harus ditandatangani oleh atasan langsung dan PNS yang bersangkutan. Setelah itu kita masuk ke formulir 2, yaitu rekapan kebutuhan pengembangan PNS per perangkat daerah. Contoh di sini BKPSDM Kabupaten Manggarai, unit organisasinya. Untuk pendidikan atas nama Francisco, jabatan analis kepegawaian, NIP-nya sekian, pangkat ini. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan pengembangannya melalui jalur pendidikan yaitu S2, prodinya Magister Teknik Informatika dan seterusnya. Dan poin yang kedua, Bapak dan Ibu bisa mengambil dari PNS yang lain, misalkan si B nama siapa, NIP, kira-kira kebutuhan pengembangan melalui jalur pendidikannya apa, dan selanjutnya. Jadi untuk formulir 2 ini, tabel A dan tabel B diisi dari hasil pengisian pada formulir pertama yang disetujui saja. Pada formulir pertama. Selanjutnya pada formulir 3, jika terdapat PNS yang pada tahun 2021 ini sedang mengambil pendidikan atau pelatihan atau kursus atau seminar, maka dapat mengisi laporan bulanan kegiatan pengembangan diri ini.
dan ditandatangani. Mungkin sekian saja penjelasan singkat untuk mempermudah dan memperlancar pengisian formulir ini. Diharapkan Bapak dan Ibu menunjukkan salah satu PIK atau person in charge untuk membantu mengisi, sehingga proses pengisian ini dapat berjalan lancar. Dan pada tahun 2021 ini kita sudah bisa mendapatkan dokumen perencanaan kebutuhan pengembangan diri dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Sekian, terima kasih.